Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Syukur sebagai salah satu peserta LK2 Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Airlangga Cabang Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit mereview ataukah sedikit berbicara tentang materi NDP yang dimana judul daripada NDP yang disampaikan oleh Ayahanda MH Shikasongge itu berbicara tentang pendalaman NDP dalam meretas lintasan peradaban HMI menuju masyarakat madani. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh master-master Kakanda dan Yunda MOT yang telah memberikan fasilitas menjadi pelanjut daripada hadirnya dialektis yang berkepanjangan nantinya. Begitu pula juga saya berterima kasih kepada SC, OC dan seluruh kawan-kawan seperjuangan sehimpun secita di LK2 HMI Koordinator Komisariat Airlangga Cabang Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai dengan NDP. NDP pada dasarnya dia berbicara tentang nilai dasar perjuangan, tetapi di sini saya coba spesifikkan dalam 3 aspek, yaitu NDP sebagai doktrin, NDP sebagai ilmu, dan NDP sebagai ideologi. Yang dimana NDP sebagai doktrin di sini adalah kita mampu pahami bahwa seluruh ataukah semua isi kandungan NDP adalah ayat-ayat Al-Quran dan tidak lepas pemaknaannya daripada isi ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, yaitu ayat Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, tentu ketika kita melihat NDP sebagai doktrin, itu kemudian dia tidak terlepas daripada daripada rentetan daripada Islam ataukah Al-Quran itu sendiri. Dikarenakan NDP sendiri juga semua yang ada di dalamnya bersumber daripada Al-Quran. NDP berbicara tentang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata dan seterusnya. Kemudian lanjut kepada NDP. NDP ini saya pandang sebagai salah satu bentuk nilai yang kemudian menghadirkan cara pandang kemudian menciptakan cara berpikir menghadirkan ilmu pengetahuan mencerminkan sikap hidup akan mendorong kepada budaya akan bertendensi pada perubahan atau peradaban. Nah, peradaban inilah yang akan menghasilkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial di sini. Nah, kemudian kita akan masuk berbicara sedikit tentang NDP. Di sini saya coba mulai daripada NDP bab 1, yaitu nilai dasar perjuangan bab 1. Pada NDP bab 1 di dalam nilai dasar perjuangan, Cak Nur mengatakan menulis bahwasanya sebenarnya sebenarnya manusia ini memerlukan kepercayaan. Nah, yang dimana paling banter di HMI itu membahas mengenai dengan pada dasarnya apa sih ataukah bagaimana sih esensi daripada Allah itu sendiri Allah itu sendiri, dan bagaimana sih sifat-sifat zat dan af'alnya. Akan tetapi ketika kita coba ingin sedikit beda di sini berbicara tentang NDP bab 1. NDP bab 1 itu dalamnya juga menceritakan bahwa menyebutkan bahwa di dalam nilai dasar kepercayaan itu terdapat beberapa bentuk kepercayaan. Mempercayai semuanya, semua kepercayaan salah, ataukah sebagian kepercayaan benar, ataukah hanya satu yang benar. Sehingga Cak Nur coba memberikan tantangan dalam bentuk opsional yang mana di situ. Nah, ternyata pada posisi kali ini ternyata pemaknaan daripada pilihan-pilihan Cak Nur pertama yaitu adalah semua keyakinan itu salah. Itu ternyata bertendensi pada wilayah ateisme.
yang mencoba untuk bagaimana memandang bahwa semua keyakinan, semua bentuk-bentuk kepercayaan terhadap zat ataukah sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang disebut dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan polytheism, yang mencoba menghadirkan bahwa sebagian benar dan sebagian salah, yang dimana dia mencoba menghadirkan terobosan Tuhan-Tuhan baru. Menurut Ari Syariati begitu, kira-kira ada Tuhan-Tuhan baru yang coba ia hasilkan daripada proses berpikirnya. Kemudian lanjut kepada hanya satu yang benar. Nah, hanya satu yang benar ini adalah bentuk keyakinan terhadap sesuatu yang monotheism, yang berbicara tentang hanya satu kepercayaan yang benar, yang bertendensi pada bentuk ketauhidan yang ada. Nah, lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau kita buka Al-Qur'an surah Al-Hasyr itu berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ternyata ayat di sini mencoba menggambarkan kepada kita bahwa pada dasarnya esensi kebertuhanan itu selain mampu kita jelaskan secara rasional ataupun masuk di akal, tetapi juga mampu dilihat daripada bentuk-bentuk zat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini ada beberapa zat, ada beberapa sifat yang kemudian Allah berikan kepada kita, yaitu la ilaha al-malikul quddus, yang mencoba memberikan kita pahaman Al-Malik sebagai sesuatu yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min yang memberikan cahaya-cahaya keimanan atau kepercayaan dan seterusnya. Nah, sehingga oleh karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk percaya terhadap kepercayaan. Kepercayaan itu yang bernama kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa, ataukah dalam kalimat tauhid disebut dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan dalam syahadatain itu disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita lanjut. Pada bab 2 itu berbicara tentang pengertian dasar kemanusiaan, yang dimana pengertian dasar kemanusiaan ini dia berbicara tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Tetapi khalifah di bumi ini bukan hanya stagnan pada wilayah khalifah atau kepemimpin atau kepemuka, tetapi dia terbagi atas dua, manusia sebagai khalifah dan manusia sebagai hamba. Manusia sebagai khalifah sebagaimana di dalam al-ayah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya saya ini wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan pemimpin di muka bumi, khalifah, menjadi pemuka. Kemudian ada ayat lain yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Sehingga di sini fungsi daripada manusia itu ada dua, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengatur, penetralisir daripada apa yang ada di bumi. Selain itu juga menjadi sebagai orang yang menjadi penyembah, ataukah orang yang menyembahkan, menunduk dan pasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ketika kita lebih lanjut membahasakan bahwa sekurang-kurangnya dalam Al-Qur'an ada 3 klasifikasi mengenai dengan manusia. Ada manusia sebagai al-insan, ada manusia sebagai al-bashar, dan ada juga manusia sebagai Bani Israil, sebagai an-nas.
Manusia sebagai al-insan inilah yang disebut dengan manusia sempurna, yang dimana adanya keterikatan antara aspek intelektualitas, aspek filosofis dan juga kehidupan seharinya. Dan juga ada yang disebut dengan al-bashar, yang dimana al-bashar di sini bermakna sebagai manusia ini adalah makhluk biologis yang ada di muka bumi ini. Kemudian lanjut berbicara tentang Anas di sini sebagai bentuk jamak daripada al-insan, yang berarti manusia-manusia. Tentu ketika berbicara tentang manusia-manusia atau ke manusia secara jumlah yang banyak, itu berbicara tentang sosial, berbicara tentang kurun waktu sosiologis atau ke jumlah kuantitas sosiologis. Nah, untuk NDP bab 2 itu yang kemudian menjadi poinnya. Nah, manusia ini ketika dia sudah diberikan oleh Tuhan